Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, Al-Adlu adalah sifat Allah yang artinya maha adil. Keadilan Allah subhanahu wa ta'ala bersifat mutlak dan sempurna, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Segala yang Allah ciptakan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Itu semua sudah diperhitungkan oleh Allah dengan matang. Semua yang Allah ciptakan sesuai dengan kodrat dan jenis makhluk tersebut, baik manusia, hewan, malaikat, tumbuhan, dan jin sekalipun mempunyai kelebihan dan kekurangan. Setan dan sebagian jin yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi makhluk yang menyesatkan, dan tipu daya mereka akan terus dilakukan dengan tujuan menjerumuskan manusia ke lembah kemaksiatan. Makhluk ini digambarkan memiliki kekuatan yang besar untuk menumbangkan keimanan seseorang. Dikisahkan bahwa setiap hari mereka mengirim pasukan untuk menggoda manusia agar berbuat kejahatan. Meski terlihat begitu kuat, namun hakikatnya setan dan tipu dayanya bersifat lemah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Dengan mengetahui kelemahan ini, manusia diharapkan bisa menjauhkan dari godaan syaitan dan jin. Berikut 6 hal yang dapat melemahkan syaitan dan jin. Yang pertama, orang-orang saleh. Kelemahan pertama syaitan adalah orang-orang saleh yang beriman kepada Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan ketika syaitan sedang berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya, Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab itu engkau telah memutuskan bahwa aku tersesat. Pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 39-40. Ahli tafsir mengatakan bahwa ayat tersebut menerangkan setan itu dapat menguasai manusia karena dosa-dosa yang dilakukan. Namun ketika manusia melakukan hal-hal yang baik dan beramal saleh, maka mereka akan takut dan dengan sendirinya meninggalkan manusia. Yang kedua, ketangguhan iman Umar bin Khattab. Setan dan jin juga sangat takut dengan salah satu khulafaur rasyidin, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa jika setan dan jin berjalan dan harus berpapasan dengan Umar, maka mereka memilih untuk memilih jalan lain karena tidak berani jika harus berhadapan muka dengan Umar bin Khattab. Hal ini disebabkan karena Umar betul-betul memegang ajaran agamanya dengan benar serta menancapkan keimanannya dengan tangguh. Hal inilah yang membuat setan ketakutan dan membuat mereka lari. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangat takut olehmu, wahai Umar." Hadis riwayat At-Tirmizi. Ternyata tidak hanya kepada Umar saja, golongan ini juga takut dengan orang-orang yang beriman dan betul-betul menjaga keimanannya. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir telah mengutip sebuah hadis ini. Sesungguhnya orang mukmin akan dapat mengalahkan setannya, sebagaimana salah seorang dari kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika bepergian. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan jin kafir yang menyertai manusia bisa masuk Islam jika manusia yang diikuti memperteguh keimanannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun kecuali ia disertai oleh seorang qarin, penyerta dari jin, dan seorang qarin,
penyerta dari malaikat. Para sahabat bertanya, apakah termasuk engkau juga wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, termasuk saya. Hanya saja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam dan tidak pernah menyuruh saya kecuali untuk kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, jin atau syaitan tidak dapat menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelemahan setan dan jin lainnya adalah tidak dapat menyerupai rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jika seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan memiliki ciri-ciri sesuai dengan literatur yang menggambarkan Nabi Allah ini, maka hal itu benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih dikatakan yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bermimpi melihat aku, maka dia sungguh telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, tidak bisa melewati batas langit. Setan dan jin memang bisa bergerak cepat dan terbang layaknya malaikat, namun mereka tidak akan bisa menembus batas langit tertentu yang bisa dilewati oleh malaikat. Jika dipaksa melewati batas yang ditentukan, maka mereka akan hancur dan mati. Karena itu pula jin tidak dapat mengetahui dan mencuri informasi dari langit, sehingga apa yang dibisikkan kepada tukang-tukang ramal dan dukun adalah kebohongan semata. Kemudian yang kelima, pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Setan dan jin juga tidak bisa memasuki pintu yang ditutup dengan menyebut nama-nama Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya, karena setan tidak akan membuka pintu yang sudah terkunci dengan menyebut nama Allah. Tutup jugalah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya. Dan ketika hendak tidur, matilah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, jin takluk kepada Nabi Sulaiman. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukkan jin dan syaitan, sehingga semuanya dapat bekerja atas perintahnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran yang artinya, kemudian kami tunjukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menurut kemana saja yang ia kehendaki, dan kami tunjukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan, penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Quran Surat Sad ayat 36 dan 38. Mukjizat ini diberikan kepada Nabi Sulaiman sebagai pengambulan atas doanya yang mengatakan, dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada seseorang setelahku. Quran Surat Sad ayat 35. Doa Nabi Sulaiman ini menyebabkan Rasulullah tidak jadi untuk mengikat jin yang datang melemparkan anak panah ke muka beliau. Dalam sebuah hadis Muslim dikatakan dari Abu Darda berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, tiba-tiba kami mendengar Rasulullah mengatakan, aku berlindung kepada Allah darimu. Kemudian Rasulullah berkata, Allah telah melaknatmu sebanyak 3 kali. Rasulullah lalu menghamparkan tangannya seolah-olah beliau sedang menerima sesuatu. Ketika Rasulullah selesai salat, kami pun bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengatakan sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Kami juga melihat engkau membukakan kedua tangan engkau. Rasulullah menjawab, barusan iblis musuh Allah datang membawa anak panah api untuk ditancapkan ke muka saya. Lalu saya berkata, aku berlindung kepada Allah darimu sebanyak 3 kali. Kemudian saya juga berkata, Allah telah melaknatmu dengan laknat yang sempurna sebanyak 3 kali. Kemudian saya bermaksud untuk mengambilnya.
Seandainya saya tidak ingat doa saudara kami Nabi Sulaiman, tentu saya akan mengikatnya sehingga menjadi mainan anak-anak penduduk kota Madinah. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, demikianlah 6 hal yang membuat syaitan dan jin lemah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari godaan setan-setan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami bagikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.